Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kaulah benteng dan perisaiku. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita agungkan, karena Dia Allah yang memberi kita kemenangan. Haleluya. Katakan sama-sama,
Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman. Dia tak pernah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Mari sekali lagi dari awal kita menyanyi. Dia tak pernah gagal, sebab Dia Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Yesus Raja yang mulia, Yesus Raja yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada bagi kita semua. Mari sama-sama kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, tak pernah
didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakanlah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakanlah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Sekali dikatakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan seperti Engkau. Engkau tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kiriala basako nama sandara mata karabasi karalama nama namu. Kiriala basako rialamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiriala basika nama nama namu. Kuriala bayaramu. Kuriala manamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagi kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagimu. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Ku sembah, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, bagi kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, bagi kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, bagi kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, kami sembah Raja kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagi selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kau Allah yang perkasa Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Allah yang layak disembah, Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Shiara lama nama shikara mata kana bashandara bata kana basakor yalabu. Ini alabasakor yalabu. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya,
Bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Bapa kami yang di sorga, kami juga mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan kiranya memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah
mengenai berdoa dengan tekun, yang merupakan rahasia doa yang dijawab bagian yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 15. Mari kita baca ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 15. Mari kita baca ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Suatu kali kepada Tuhan Yesus datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan Kanaan ini mempunyai anak perempuan yang dirasuk setan. Namun karena ketekunannya dalam meminta tolong kepada Tuhan Yesus, akhirnya anaknya sembuh sempurna. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi ibu ini. Namun dia berhasil mengatasi semua tantangan itu. Dari berbagai tantangan yang dihadapi ibu ini, mari kita belajar beberapa rahasia doa yang dijawab. Minggu yang lalu, dari tantangan yang dihadapi oleh ibu ini, yaitu dia bukan orang Yahudi dan dia perempuan dan anaknya kerasukan setan, kita sudah belajar bahwa kita perlu berdoa dengan iman. Sekarang mari kita lihat bagaimana tantangan ketiga yang dihadapi ibu ini mengingatkan kita bahwa kita perlu berdoa dengan tekun. Tantangan ketiga yang dihadapi ibu ini adalah Yesus berdiam diri. Kita baca dalam Injil, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Mengapa Yesus berdiam diri? Siapa yang bisa tahu dengan pasti? Setiap tindakan Yesus adalah untuk suatu maksud ilahi. Sebelum kita melihat mengapa Tuhan Yesus berdiam diri terhadap ibu ini, mari kita ingatkan lagi diri kita tentang beberapa alasan mengapa Tuhan berdiam diri dan tidak menjawab doa. Yang pertama adalah adanya dosa. Firman Allah berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan penderitaannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Walau ada banyak alasan mengapa Tuhan tidak menjawab doa,
Alkitab jelas mengajarkan bahwa dosa menghalangi manusia untuk menerima jawaban doa dari Allah. Oleh karena itu, apabila kita berdoa, selalu baik bila kita melakukan mawas diri dan minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Seperti kata pemazmur ini, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Untuk setiap dosa yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, mari kita akui sebagai dosa dan minta ampun dari Allah. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekarang mari kita ingatkan diri kita akan salah satu dosa yang pada umumnya menjadi penghalang doa, yaitu dosa tidak mau mengampuni orang lain. Tuhan Yesus berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Beberapa doa tidak terjawab bukan karena Bapa di sorga tidak mau menjawab doa kita, tetapi karena sikap hati yang tidak mau mengampuni sesama membuat kita tidak bisa menerima jawaban doa dari Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Mari kita minta ampun kepada Bapa karena menyimpan dendam terhadap seseorang. Putuskan untuk mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Sebab firman Allah berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan yang kita terima dari Tuhan merupakan alasan cukup bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apakah orang itu minta maaf kepada kita atau tidak, itu adalah urusan orang itu dengan Tuhan. Tugas kita adalah mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bahkan memerintahkan kita untuk berdoa dan memberkati orang-orang yang bersalah kepada kita. Firman Allah berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, karena Tuhan sudah melihatnya. Sekarang mari kita kembali kepada masalah perempuan dari Kanaan yang permohonannya tidak digubris oleh Tuhan Yesus. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Apakah yang kita rasakan ketika kita didiamkan orang, justru sewaktu kita paling membutuhkan jawaban? Apakah ada yang marah?
Apakah ada yang jengkel? Apakah ada yang kesal? Apakah ada yang sakit hati? Kita bisa mengerti kalau Yesus berdiam diri dan tidak menjawab Pilatus atau Herodes atau pemimpin agama dan mereka yang mengejek dan mengutuk dia. Tetapi mengapa Yesus berdiam diri terhadap ibu miskin yang hancur hati menyaksikan penderitaan anaknya? Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ibu mana yang hatinya tak hancur menyaksikan anak dirasuk setan dan amat menderita." Tetapi mengapa Yesus berdiam diri? Mengapa Yesus sama sekali tidak menjawab? Siapa yang bisa tahu dengan pasti? Sebab tindakan Yesus adalah untuk suatu maksud ilahi. Dalam kasus ibu ini, Yesus Maha tahu. Yesus tahu bahwa ibu ini tidak akan putus asa walau dia berdiam diri. Karena itu Yesus sengaja berdiam diri untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa bila Tuhan berdiam diri itu tidak berarti tidak. Karena itu kita perlu terus bertekun dalam doa. Sebab firman Allah mengatakan, sebab segala sesuatu yang tertulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ibu ini terus memohon kepada Yesus, bahkan dengan berteriak-teriak, dan ia memperoleh apa yang dimintanya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketekunan ibu ini untuk terus minta, walau didiamkan oleh Tuhan Yesus, disebut oleh Tuhan Yesus sebagai besar imanmu. Di mana ada iman, di situ akan ada ketekunan dalam berdoa. Iman akan menyatakan diri dalam bentuk ketekunan untuk berdoa. Semakin besar iman akan membuat seseorang semakin tekun berdoa. Sedikit iman, sedikit tekun berdoa. Tidak ada iman, tidak berdoa. Begitu pula sebaliknya, banyak berdoa akan menghasilkan iman yang besar. Sedikit berdoa akan menghasilkan sedikit iman. Tidak berdoa, tidak ada iman. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mengapa? Yesus berkata, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Di mana ada iman, di situ akan ada ketekunan. Di mana ada iman, orang akan berseru siang malam kepada Tuhan. 35 tahun yang lalu, sewaktu saya kuliah di seminari di negara Filipina, seminari mengadakan proyek janji iman.
di mana kami diajar untuk meminta kepada Tuhan sejumlah uang yang tidak dan belum kami miliki dan memberikannya untuk usaha pekabaran Injil. Sesuai dengan apa yang diajarkan, saya membuat janji bahwa saya akan memberikan sejumlah uang yang tidak dan belum saya miliki untuk diberikan untuk suatu proyek pekabaran Injil. Janji ini akan jatuh tempo dalam 5 bulan. Lalu saya mulai berdoa. Setiap pagi saya bangun sebelum jam 5 pagi dan memohon agar Tuhan memberi saya sejumlah uang yang saya janjikan itu. Setelah 1 bulan berdoa dan berbahasa roh, suatu hari saya dipanggil ke kantor seminari sebab ada tamu yang ingin bertemu dengan saya. Ketika bertemu dengan saya, tamu yang tidak saya kenal ini mengatakan bahwa dia datang untuk menyerahkan titipan dari seseorang yang tidak saya kenal dan menyerahkan sebuah amplop kepada saya. Ketika saya bertanya dari siapa, orang itu tidak mau mengatakannya. Dia segera pamit setelah menyerahkan amplop itu kepada saya. Setelah orang itu pergi, saya buka amplopnya. Ternyata isinya adalah sejumlah uang yang jumlahnya persis sama seperti jumlah uang yang setiap pagi selama sebulan saya minta dari Tuhan hari lepas hari. Segera uang itu saya serahkan untuk melunasi janji iman saya. Saya pikir, wow, puji Tuhan. Saya memang bisa berdoa agar uang turun dari sorga. Ini adalah pengalaman pertama saya membuat janji iman. Jadi tahun berikutnya, ketika seminari kembali mengadakan proyek janji iman untuk usaha pekabaran Injil, dan mahasiswa ditantang untuk membuat janji iman sesuai dengan apa yang diajarkan, saya kembali membuat janji bahwa saya akan memberikan sejumlah uang yang tidak dan belum saya miliki untuk diberikan untuk suatu proyek pekabaran Injil. Janji ini akan jatuh tempo dalam 5 bulan. Hanya kali ini, besarnya janji iman yang saya buat adalah 4 kali lipat dari jumlah yang saya janjikan di tahun sebelumnya. Sebab saya pikir, tahun lalu, janji iman untuk 5 bulan ternyata bisa saya lunasi hanya dengan berdoa setiap hari berbahasa roh selama 1 bulan. Jadi saya pikir, saya pasti akan bisa melunasinya bila saya bikin janji iman sebesar 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kembali setiap pagi saya bangun sebelum jam 5 dan berdoa berbahasa roh selama kurang lebih 1 jam agar Tuhan Yesus memberi saya sejumlah uang untuk melunasi janji iman saya. Setelah 1 bulan berdoa berbahasa roh selama 1 jam setiap hari, hasilnya 0. Setelah 2 bulan berdoa berbahasa roh selama 1 jam setiap hari, hasilnya 0. Setelah 3 bulan berdoa berbahasa roh selama 1 jam setiap hari, hasilnya 0. Setelah 4 bulan berdoa berbahasa roh selama 1 jam setiap hari, hasilnya masih 0. 1 bulan lagi janji iman akan jatuh tempo. Saya mulai khawatir saya tidak akan bisa melunasi janji iman saya. Apalagi jumlahnya 4 kali lipat dari apa yang saya janjikan setahun sebelumnya. Jadi saya mulai menambah jam doa saya. Asal ada waktu senggang, saya pakai untuk berdoa berbahasa roh dan memohon agar Tuhan Yesus melunasi janji iman saya. Pada pagi hari terakhir,
di mana janji iman akan jatuh tempo pada jam 2 sore. Hasilnya masih nol. Saya bangun lebih pagi dan kembali saya berdoa berbahasa roh selama lebih dari 1 jam dan memohon agar Tuhan Yesus melunasi janji iman saya. Sekitar jam 1 siang pada hari terakhir itu, tiba-tiba saya dipanggil ke kantor seminari sebab ada tamu yang ingin bertemu dengan saya. Ketika bertemu dengan saya, tamu yang tidak saya kenal ini mengatakan bahwa dia datang untuk menyerahkan titipan dari seseorang yang tidak saya kenal dan menyerahkan sebuah amplop kepada saya. Ketika saya tanya dari siapa, orang itu tidak mau mengatakannya. Dia segera pamit setelah menyerahkan amplop itu kepada saya. Setelah orang itu pergi, saya buka amplopnya. Ternyata isinya adalah sejumlah uang yang jumlahnya persis sama seperti jumlah uang yang setiap pagi selama kurang lebih 5 bulan sampai tadi pagi saya minta dari Tuhan Yesus. Segera uang itu saya serahkan untuk melunasi janji iman saya. Hanya beberapa menit sebelum janji iman itu jatuh tempo. Kembali saya pikir, wow, puji Tuhan. Saya memang bisa berdoa agar uang turun dari sorga. Hanya bedanya, bila tahun lalu janji iman untuk 5 bulan bisa saya lunasi hanya dengan berdoa berbahasa roh selama 1 jam setiap hari selama sebulan. Untuk tahun kedua ini, janji iman baru bisa saya lunasi setelah berdoa dengan tekun setiap hari selama 5 bulan. Saya belajar, bila Tuhan nampaknya berdiam diri dan belum menjawab doa, itu tidak berarti tidak. Tuhan hanya sekedar ingin melatih kita untuk berdoa dengan tekun sampai mujizat yang kita minta terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebab berdoa dengan tidak jemu-jemu pasti akan membuahkan hasil. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Iri alabasada tori alabasada tori alabakushai. Iri alabohori alabasada tori alabakushai. Iri alabohori alabasada tori alabakushai. Kakar alabasada tori alabakushai. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralabasada torialabakushai. Kakaralabakushai kalabasada torialabakushai. Walau ada banyak alasan mengapa Tuhan tidak menjawab doa, Alkitab jelas mengajarkan bahwa dosa menghalangi manusia untuk menerima jawaban doa dari Allah. Oleh karena itu, apabila kita berdoa, selalu baik bila kita melakukan mawas diri dan minta Roh Kudus menyelidiki hati kita.
Pemazmur berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Pujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan setiap dosa yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, mari kita akui sebagai dosa, dan mari kita mintakan pengampunan dari Allah. Sebab firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan Yesus sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sebutkan dosa kami ini ya Bapa, dan kami mohon agar Bapa mengampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kirialamo kakaralaba sadatori alaba kusyai kakaralaba sadatori alaba sekori alaba kusyai. Terpujilah Engkau Tuhan gunung batu kami. Kirialamo kakaralaba sadatori alaba kusyai. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Beberapa doa tidak terjawab, bukan karena Bapa di sorga tidak mau menjawab doa kita, tetapi karena ada sikap hati yang tidak mau mengampuni sesama, membuat seseorang tidak bisa menerima jawaban doa dari Tuhan. Bila ada di antara kita yang menyadari bahwa masih ada yang menyimpan kesalahan orang lain, mari kita putuskan bahwa kita akan mengampuni mereka, mendoakan mereka, dan memintakan berkat Tuhan untuk mereka. Mari kita lakukan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Ilialamo kakaralaba sadatori alaba kusyai kakaralaba sadatori alaba kusyai kakaralaba kusyai. Di mana ada iman, di situ akan ada ketekunan dalam berdoa. Iman akan menyatakan diri dalam bentuk ketekunan untuk berdoa. Semakin besar iman akan membuat seseorang semakin tekun berdoa. Sedikit iman, sedikit tekun berdoa. Tidak ada iman, tidak berdoa. Begitu pula sebaliknya, banyak berdoa akan menghasilkan iman yang besar. Sedikit berdoa akan menghasilkan sedikit iman. Tidak berdoa, tidak ada iman. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk bertekun dalam doa di tengah-tengah penderitaan, masalah, kesulitan, dan tantangan dalam hidup. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk bertekun dalam doa di tengah-tengah ketiadaan iman sekalipun. Sebutkan mujizat apa yang kita perlukan, lalu kita minta dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita melakukannya sekarang. Irialamo kakaralaba sadatori alaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba sadatori alaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa agar Bapa menyembuhkan setiap tubuh yang sakit, yang dalam kesulitan keuangan Tuhan tolong, yang butuh pekerjaan atau usaha Tuhan memberikan pekerjaan atau usaha, yang menghadapi masalah dan pekerjaan dan usahanya Tuhan yang menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat Tuhan bawa kepada pertobatan. Kami juga berdoa Tuhan agar masalah rumah tangga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang sekolah, sedang kuliah, Tuhan tolong agar berhasil di sekolahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan atau sedang melanjutkan pendidikan, kami mohonkan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka.
Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau kiranya menjauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon hikmat Tuhan bagi para orang tua dalam membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan memberikan pasangan hidup. Tuhan mengaruniakan kepada anak-anak Tuhan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia di dalam kasih Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Kami juga berdoa untuk keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking Kau roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku usir kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak duduk kembali. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online seperti yang tertera alamatnya tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman mereka sebagai pernyataan kasih
ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penyerahan hidup kita. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah.
Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, ulangilah kata-kata doa ini sesudah saya. Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, ulangilah kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian kita sebelum kita menutup ibadah hari ini. Putus aku dalam misimu. Haleluya. Ya Tuhanku, nyatakan kehendakmu. Pakaiku Tuhan, Pakaiku sebagai berkat-Mu. amin. Biar insanmu dengar Injil Kristus. Dekat jauh, Dekat jauh ku mau turut perintah-Mu. amin.
kuasa untuk melayani. Utus kami Tuhan, Utus kami sekarang ini penuhi dengan kasih-Mu, oh Tuhan. katakan dengan firman-Mu Tuhan, Dengan firman-Mu kami maju terus, karena Yesus beri kemenangan. Dengan firman-Mu kami maju terus, ku mau jadi utusan Kristus. katakan utus kami Tuhan, Utus kami sekarang ini beri kuasa untuk melayani. utus kami Tuhan, Utus kami sekarang ini penuhi dengan kasih-Mu, oh Tuhan. sekali lagi katakan dengan firman-Mu, Dengan firman-Mu kami maju terus, bahwa Yesus karena Yesus beri kemenangan. Dengan firman-Mu kami maju terus, haleluya, ku mau jadi utusan Kristus. ku mau jadi utusan Tuhan, Ku mau jadi utusan Kristus. sekali lagi katakan kami mau jadi Tuhan. Ku mau jadi utusan Kristus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan, nama yang berkuasa, namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini
di nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau berhak Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Sekali lagi katakan, Engkau berhak Tuhan, ku tinggikan Dia